Bagaimana jika pria yang setiap hari kau hina sebagai kuli dekil tak berguna, ternyata adalah pemilik seluruh gedung tempatmu bekerja? Inilah kisah tentang kesabaran yang tak berbatas dan karma yang tak pernah salah alamat. Selamat datang kembali, saudara-saudaraku, di channel kebanggaan kita, Ken Arok Productions. Sebelum kita selami lebih dalam kisah epik Aditya Sang Sultan yang menyamar ini, pastikan kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar kita dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan saat karma mulai bekerja. Tunjukkan dukungan kalian dengan menekan tombol like jika kalian sudah siap melihat orang-orang sombong mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidup mereka. Dan seperti biasa, mari kita ramaikan kolom komentar. Absen dulu. Kalian nonton dari kota mana saja? Dari Sabang sampai Merauke. Mari kita bersatu di sini. Satu hal lagi yang paling penting. Kolom komentar kita bukan sekadar kolom komentar biasa. Jadikanlah tempat ini sebagai ladang pahala. Tuliskan doa dan harapan terbaik kalian di sana. Siapa tahu, 1-2 tulus yang kalian tulis akan dibaca dan diaminkan oleh ribuan saudara kita yang lain dari seluruh penjuru negeri. Dan atas kehendak Tuhan, Sang Penguasa alam semesta, insya Allah doa-doa itu akan terkabul. Sudah siap? Mari kita mulai ceritanya. Di tengah gemerlapnya kota metropolitan Jakarta, di antara gedung-gedung pencakar langit yang seolah berlomba menyentuh awan, hiduplah seorang pria bernama Aditya. Bagi dunia, Aditya bukanlah siapa-siapa. Pakaiannya sederhana, seringkali berdebu sisa material bangunan. Tangannya kasar dan kapalan, bukti nyata dari kerja kerasnya di bawah terik matahari sebagai seorang kuli bangunan. Setiap hari, derajatnya seolah diinjak-injak, diremehkan oleh mereka yang hanya menilai dari penampilan luar. Namun di balik tatapan matanya yang tenang, tersimpan sebuah rahasia besar yang mampu mengguncang seluruh kota. Suatu sore yang cerah, setelah menerima upah harian yang tak seberapa, Aditya memiliki niat mulia. Ia ingin mentraktir teman-teman seperjuangannya, para kuli yang setiap hari berbagi peluh dan tawa bersamanya. Bukan di warteg pinggir jalan, tapi di sebuah tempat yang bahkan tak pernah mereka impikan untuk dimasuki. Sebuah restoran bintang 5 yang menjulang angkuh di jantung distrik bisnis. Lantai marmernya berkilauan, lampu kristalnya memancarkan cahaya kemewahan, dan aroma masakan mahal tercium hingga ke lobi. Dengan langkah yang sedikit ragu namun tulus, Aditya dan 3 temannya masuk. Seketika, suasana di dalam restoran yang tadinya ramai dengan dentingan sendok dan garpu, mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka. Tatapan sinis, bisikan merendahkan, dan senyum mengejek datang dari segala penjuru. Udara yang tadinya hangat seketika terasa dingin. Lalu, datanglah sang antagonis pertama dalam cerita kita. Seorang manajer dengan setelan necis, rambut klimis, dan senyum yang lebih tajam dari pisau. Ia berjalan cepat, bukan untuk menyambut, tapi untuk mengusir. "Maaf, tempat ini bukan untuk kalian," desisnya. Tatapannya memindai penampilan Aditya dan kawan-kawannya dari atas ke bawah dengan pandangan jijik. Aditya, dengan kesabarannya yang luar biasa, mencoba menjelaskan. "Pak, kami kesini mau makan. Kami akan bayar." Sang manajer tertawa. Suara tawanya dibuat-buat, penuh dengan penghinaan. "Bayar? Kalian pikir bisa membayar segelas air putih di sini dengan upah harian kalian? Jangan membuat tempat saya kotor. Cepat keluar." Tanpa belas kasihan, ia memberi isyarat kepada petugas keamanan. Tubuh-tubuh lelah itu didorong paksa keluar, kembali ke trotoar yang panas. Di depan pintu kaca yang mewah, Aditya hanya terdiam, menatap pantulan dirinya dan teman-temannya yang tertunduk malu. Tapi di matanya tak ada amarah, hanya ada ketenangan yang mengerikan. Di tangannya, sebuah ponsel tua digenggam erat. Satu panggilan, hanya butuh satu panggilan untuk membalikan dunia sang manajer yang sombong itu. Teman-teman Aditya menatapnya dengan iba. Mereka merasa bersalah telah membiarkan Aditya mentraktir mereka hingga berakhir dipermalukan seperti ini. "Sudahlah, kita cari warteg saja," ujar salah seorang dari mereka, menepuk pundak Aditya. Namun Aditya tidak bergerak. Matanya masih tertuju pada pintu kaca restoran, di mana sang manajer kini tengah tertawa puas dengan para stafnya. Dengan jari-jari kasarnya yang gemetar bukan karena takut,
melainkan karena menahan sebuah kekuatan besar. Aditya membuka kunci ponsel tuanya. Layarnya sedikit retak, sama sekali tidak mencerminkan status pemiliknya. Ia tidak membuka aplikasi media sosial atau game. Ia hanya membuka kontak dan menekan satu nama, Pak Wijoyo. Panggilan itu tersambung dalam 1 detik. Di seberang sana, di sebuah kantor mewah di lantai 88 gedung Grup Tirtayasa, seorang direktur terhormat bernama Wijoyo nyaris melompat dari kursinya melihat nama yang tertera di layar. Ia segera berlari ke sudut ruangan yang sepi. "Selamat sore, Pak Ketua," sapa Wijoyo dengan suara penuh hormat, jantungnya berdebar kencang. Suara Aditya terdengar tenang, kontras dengan deru lalu lintas Jakarta. "Pak Wijoyo, saya Aditya. Saya sedang berada di depan restoran, The Grand Royal, di SCBD. Restoran itu aset Grup Tirtayasa, betul?" Betul, Pak Ketua. 100% milik kita," jawab Wijoyo, cemas. "Bagus," kata Aditya. "Manajernya baru saja mengusir saya dan 3 teman saya dengan cara yang sangat tidak terhormat. Tolong, urus orang itu. Saya tidak ingin dia kehilangan pekerjaan. Saya ingin dia kehilangan kesombongannya. Beri dia pelajaran tentang apa artinya menghargai sesama manusia." "Siap, Pak Ketua. Saya pahami. Akan saya laksanakan perintah Anda. Sekarang juga." Panggilan ditutup. Di dalam restoran, sang manajer baru saja selesai membanggakan dirinya. "Ingat ya, citra restoran ini nomor 1. Sampah seperti mereka harus segera disingkirkan," katanya pada bawahannya. Tepat saat itu, ponselnya berdering dengan nada dering khusus untuk panggilan dari jajaran direksi. Dengan angkuh, ia mengangkatnya. "Halo, selamat sore dengan..." Belum selesai ia bicara, suara gelegar dari Pak Wijoyo menghantam telinganya. "Nama Anda siapa? Anda tahu kesalahan fatal apa yang baru saja Anda lakukan? Pria yang Anda usir itu adalah pemilik seluruh grup ini. Atas nama Ketua Aditya, Anda saya pecat. Sekarang juga. Kemasi barang Anda dan jangan pernah muncul lagi di aset milik Grup Tirtayasa." DG. Dunia sang manajer seolah berhenti berputar. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Ponsel terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai marmer yang dingin. Dengan lutut gemetar, ia berlari keluar. Di sana, ia melihat Aditya masih berdiri tenang. Seketika, kepingan puzzle itu menyatu di otaknya yang panik. Ia langsung bersimpuh, memeluk kaki Aditya. Tuan, ampuni saya. Tuan, saya buta, saya tidak tahu, saya mohon jangan pecat saya." Aditya menatapnya tanpa ekspresi. "Berdiri," katanya dengan suara berwibawa. "Bukan saya yang harus kamu mintai maaf, tapi mereka." Ia menunjuk teman-temannya yang melongo tak percaya. "Dan bukan saya yang memecatmu, tapi kesombonganmu sendiri. Pergilah." Meskipun badai kecil di restoran telah usai, Aditya tahu badai yang sesungguhnya baru akan dimulai saat ia pulang ke rumah. Di sana, seorang ibu mertua dengan lidah setajam silet telah menantinya. Aditya tiba di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Catnya sedikit kusam, pagarnya rendah, sangat jauh berbeda dengan kemegahan restoran yang baru saja ia tinggalkan. Inilah ironi hidupnya. Di luar sana, ia adalah seorang raja yang tak terlihat, pemilik Grup Tirtayasa yang namanya disegani para petinggi. Namun begitu ia melangkahkan kaki melewati pintu rumah ini, statusnya langsung jatuh ke titik terendah. Ia kembali menjadi Aditya, sang menantu tak berguna, benalu dalam keluarga, dan target utama dari segala caci maki ibu mertuanya, Ibu Ratna. Baru saja ia mengucap salam, suara sinis langsung menyambutnya dari ruang tengah. "Oh, sudah pulang kamu? Hebat sekali. Aku kira kamu sudah lupa jalan pulang saking sibuknya menghamburkan uang istri untuk hal tidak berguna." Di sana, duduklah Ibu Ratna di sofa butut, sambil mengipas-ngipas dirinya dengan sebuah majalah. Di sampingnya, Dewi, istri Aditya, hanya bisa menunduk, tak berani menatap suaminya. Wajah Dewi terlihat lelah, tertekan di antara membela suami yang dicintainya dan menghormati ibu yang telah melahirkannya. Aditya menghela napas,
Sudah terbiasa dengan sambutan seperti ini. Ia berjalan mendekat dan mencoba menyalami tangan mertuanya. Namun Ibu Ratna menarik tangannya dengan kasar. Tidak perlu cium-cium tangan. Tanganmu itu kotor. Bau keringat kuli. Lihat ini. Ibu Ratna melempar majalah yang dipegangnya ke pangkuan Aditya. Ini fotonya Rahmat, suaminya Wulan. Kakak iparmu. Baru saja diangkat jadi manajer cabang di perusahaannya. Gajinya 2 digit. Mobilnya baru. Lah kamu? Sudah bertahun-tahun menikah dengan anakku. Apa yang kamu hasilkan selain debu dan keringat? Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Ratna seperti anak panah beracun yang menancap lurus ke jantung Aditya. Ia tetap diam, bukan karena ia tak punya jawaban, tapi karena ia tahu, menjawab hanya akan memperkeruh suasana. Ia hanya menatap Dewi dengan pandangan yang sulit diartikan. Melihat Aditya hanya diam, amarah Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia berdiri dan menunjuk wajah Aditya. Dewi ini anakku satu-satunya yang paling cantik. Pendidikannya tinggi. Harusnya dia bisa dapat suami direktur atau pengusaha. Kenapa nasibnya sial sekali harus dapat kamu? Dengar ya, Aditya. Aku sudah tidak tahan lagi. Lebih baik kalian bercerai saja. Biarkan anakku mencari kebahagiaannya sendiri, daripada harus hidup sengsara dengan pria tak punya masa depan sepertimu. Kata, cerai, itu terdengar seperti petir di siang bolong. Dewi langsung mengangkat wajahnya, air mata mulai menggenang. Ibu, cukup, Bu. Lirihnya. Namun Ibu Ratna sudah seperti banteng terluka. Cukup katamu. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Why? Lihat suamimu ini. Jangankan membelikanmu berlian, membelikan lauk yang layak untuk makan malam saja dia tidak mampu. Aditya mengepalkan tangannya di sisinya, menahan gejolak di dalam dadanya. Kesabarannya memang seluas samudra. Tapi bahkan samudra pun memiliki batas. Ia tahu, kata-kata mertuanya adalah ujian terberat. Tapi ia juga tahu, ini belum seberapa. Puncak dari semua drama ini akan segera tiba. Di sebuah perayaan keluarga yang seharusnya penuh sukacita, namun akan berubah menjadi panggung penghakiman baginya. Hari Raya Idul Fitri akhirnya tiba. Hari yang seharusnya suci, penuh dengan maaf dan kehangatan, bagi Aditya justru terasa seperti berjalan di atas panggung ujian. Seluruh keluarga besar dari pihak Dewi berkumpul di rumah utama kakek neneknya. Suasananya meriah, penuh dengan aroma opor ayam dan rendang. Namun di balik senyum dan tawa, ada sepasang mata tajam milik Ibu Ratna yang tak pernah lepas mengawasi setiap gerak-gerik Aditya, seolah mencari-cari kesalahan sekecil apapun. Tahun ini, Aditya sudah mempersiapkan segalanya. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Di tangannya, ia membawa sebuah parsel raksasa yang terbungkus dengan kain sutra berwarna emas, diikat dengan pita satin hitam yang elegan. Desainnya sangat berkelas, jauh berbeda dari parsel-parsel biasa yang berjejer di supermarket. Isinya pun bukan sekadar sirup dan kue kalengan. Di dalamnya terdapat kurma ajwa kualitas super, madu sider dari Yaman yang langka, dan sebuah kotak beludru kecil yang misterius. Ini bukan sekadar hadiah, ini adalah sebuah pernyataan. Begitu Aditya dan Dewi tiba, semua mata langsung tertuju pada bingkisan mewah yang dibawanya. Namun, reaksi yang muncul bukanlah kekaguman, melainkan bisik-bisik penuh curiga. Wah, tumben sekali si Aditya bawa hadiah sebagus itu, celetuk seorang tante. Paling-paling juga barang KW dari Pasar Senen. Timpal yang lain, diikuti tawa kecil. Ibu Ratna, sang provokator utama, langsung maju ke depan. Dengan senyum sinisnya, ia menepuk-nepuk parsel itu. Bagus sekali bungkusnya. Aditya, pinjam uang dari mana kamu untuk beli barang begini? Jangan-jangan kamu pakai pinjol ya? Hanya demi gengsi di depan keluarga. Belum sempat Aditya menjawab, Rahmat, sang menantu idaman, datang membawa parselnya sendiri. Parselnya terlihat biasa, berisi kue-kue dari merek terkenal dan beberapa botol minuman impor. Ini, Bu, buat keluarga. Maaf cuma sederhana, kata Rahmat dengan nada merendah yang dibuat-buat. Ibu Ratna langsung menyambar parsel dari Rahmat dengan wajah berbinar. Oh, menantuku yang ini memang paling tahu kualitas. Lihat, semuanya merek terkenal, jelas rasanya,
Jelas harganya. Tidak seperti yang lain. Bungkusnya saja yang bagus. Isinya entah apa. Bisa-bisa malah bikin sakit perut nanti. Sindirnya sambil melirik tajam ke arah Aditya. Penghinaan itu begitu telak. Disaksikan oleh seluruh keluarga besar. Dewi yang berdiri di samping Aditya hanya bisa menahan malu. Wajahnya memerah. Ia ingin membela suaminya. Tapi lidahnya terasa keluh. Aditya, sang target utama, hanya tersenyum tipis. Ia sama sekali tidak marah. Ia justru menatap kotak bludru kecil di dalam parselnya dengan tatapan penuh arti. Ia tahu, di dalam kotak kecil itulah tersimpan jawaban atas semua hinaan ini. Sebuah bom waktu yang hanya tinggal menunggu saat yang tepat untuk meledak dan membungkam kesombongan mereka semua. Melihat parselnya hanya teronggok di sudut ruangan tak tersentuh, Aditya sama sekali tidak berkecil hati. Dengan senyum yang sama tenangnya, ia justru berjalan mendekati bingkisan itu. Di hadapan seluruh keluarga yang menatapnya dengan pandangan aneh, ia membuka ikatan pita satin hitam itu dengan perlahan. Ia tidak mengeluarkan madu Yaman atau kurma ajwa yang mahal. Tangannya langsung menuju ke sumber ledakan itu. Kotak bludru kecil berwarna hitam pekat. Ia mengambil kotak itu, berjalan melewati Ibu Ratna yang menatapnya penuh curiga, dan berhenti tepat di hadapan istrinya, Dewi. Sayang, yang lain mungkin hadiah untuk keluarga. Tapi yang ini hadiah lebaran khusus untukmu, ucapnya lembut, seraya menyodorkan kotak itu. Tangan Dewi sedikit gemetar saat menerimanya. Dengan jantung berdebar, ia membukanya. Dan seketika, napasnya tertahan. Seluruh keluarga yang tadinya berbisik-bisik langsung terdiam. Di dalam kotak itu, bersemayam sebuah cincin berlian yang luar biasa indah. Batu utamanya berkilauan cemerlang, memantulkan cahaya lampu ruangan menjadi ribuan percikan pelangi. Desainnya begitu elegan dan modern. Sesuatu yang selama ini hanya bisa Dewi lihat di etalase majalah-majalah mewah. Matanya berkaca-kaca, antara haru, kaget, dan tak percaya. Namun, keheningan itu dipecahkan oleh suara tawa mengejek dari Ibu Ratna. "Hah, berlian?" serunya dengan nada tinggi, membuat semua orang tersentak. Aditya, kamu ini benar-benar sudah putus asa ya? Mau menipu istri dan keluarga mertuamu dengan barang palsu di hari suci ini? Dosa apa lagi yang mau kamu tambah?" Ia menyambar kotak itu dari tangan Dewi. "Lihat semuanya," katanya sambil memamerkan cincin itu. "Jangan tertipu. Ini paling-paling zirkon murahan dari Jatinegara. Kaca yang dibentuk mirip berlian. Kamu pikir kami semua bodoh?" Rahmat, sang menantu emas, ikut maju. Ia berlagak seperti seorang ahli. Ia mengambil cincin itu, mendekatkannya ke mata, lalu menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. "Iya, Bu, benar. Kilaunya ini aneh, terlalu berlebihan seperti kaca. Kalau berlian asli kilaunya lebih dalam, lebih berkelas. Kasihan sekali kamu, Wai, dibohongi mentah-mentah," katanya sambil menatap Dewi dengan pandangan iba yang palsu. Penghakiman massal itu membuat Dewi tertunduk semakin dalam. Aditya menarik napas panjang. "Inilah saatnya. Cincin itu asli, Bu. Saya membelinya dari butik perhiasan ternama di Plaza Indonesia, khusus untuk Dewi," jawab Aditya dengan suara yang datar namun tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Jawaban tenang Aditya justru menyulut api yang lebih besar. "Oh, berani sekali kamu membantah," bentak Ibu Ratna. Wajahnya merah padam karena merasa harga dirinya diinjak-injak oleh menantu yang dianggapnya sampah. "Baik, kalau kamu bilang ini asli, kita buktikan. Besok, kita bawa cincin ini ke toko perhiasan paling terpercaya di kota. Jika terbukti palsu, saat itu juga kamu harus tanda tangani surat cerai dan angkat kaki dari rumah anakku. Berani kamu?" Seluruh ruangan hening, semua mata tertuju pada Aditya, menantikan jawabannya. Aditya menatap lurus ke mata mertuanya yang menyala-nyala, lalu tersenyum tipis. "Berani." Keesokan harinya, matahari bersinar lebih terik dari biasanya, seolah menjadi saksi bisu pertaruhan besar yang akan terjadi. Sesuai kesepakatan, Ibu Ratna, dengan langkah penuh kemenangan, menyeret Aditya dan Dewi ke sebuah butik perhiasan paling mewah di Plaza Indonesia.
Tempat ini dikenal sebagai langganan para sosialita dan pejabat tinggi, di mana setiap barang yang dipajang memiliki sertifikat keaslian internasional. Di belakang mereka, Rahmat ikut serta, tak ingin ketinggalan momen saat adik iparnya itu dipermalukan habis-habisan. Selamat datang di... Sapa seorang pramuniaga. Namun sapaannya terhenti saat melihat penampilan Aditya yang kontras dengan pelanggan mereka yang lain. Ibu Ratna langsung memotong dengan angkuh. Panggil manajer kalian. Kami mau memeriksa keaslian barang, katanya sambil melempar kotak cincin itu ke atas meja etalase. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang sangat rapi dan berwibawa keluar. Dialah Pak Suryo, manajer utama butik tersebut, seorang gemolok, ahli batu permata, yang reputasinya sudah tidak diragukan lagi. Dengan senyum profesional, ia bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Ibu?" "Ya, saya mau Anda periksa cincin ini," kata Ibu Ratna dengan nada memerintah. "Menantu saya ini mengaku beli di sini dan bilang ini berlian asli. Menurut saya ini palsu. Coba Anda buktikan dan buat dia tidak bisa mengelak lagi." Pak Suryo mengambil cincin itu dengan hati-hati. Begitu matanya menangkap kilau batu di atasnya, senyum profesionalnya sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi kaget dan kagum. Tanpa berkata apa-apa, ia segera mengambil loupe, kaca pembesar khusus perhiasan, dan sebuah alat detektor berlian. Seluruh ruangan menjadi hening. Ibu Ratna dan Rahmat saling pandang dengan senyum kemenangan yang tertahan. Dewi menunduk sambil meremas tangannya, berdoa dalam hati. Sementara Aditya, dia hanya berdiri tenang, bersedekap, seolah sedang menonton sebuah pertunjukan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Pak Suryo meletakkan peralatannya. Ia menarik napas dalam-dalam, wajahnya menunjukkan kekaguman yang luar biasa. Ia menatap seluruh keluarga itu, kemudian berkata dengan suara yang sedikit bergetar karena takjub. "Ibu, Bapak, saya tidak tahu harus mulai dari mana," ucapnya. "Cincin ini bukan sekadar asli." "Hah, sudah kudugakan," potong Ibu Ratna. "Maaf, Ibu salah paham," lanjut Pak Suryo dengan cepat. "Maksud saya, cincin ini jauh melampaui kata asli. Ini adalah berlian flawless tipe 2A dengan potongan ideal cut, 5 karat. Ini adalah salah satu batu paling langka dan paling murni yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Harganya..." Pak Suryo berhenti sejenak. "Berkisar di angka 5 miliar rupiah. Cincin ini adalah pesanan khusus VVIP yang kami kerjakan bulan lalu." Jep. Dunia Ibu Ratna seolah runtuh. Wajahnya yang tadi merah karena amarah, kini pucat seperti mayat. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Rahmat yang berdiri di sampingnya membeku. Senyumnya luntur digantikan ekspresi bodoh. Dan kemudian, Pak Suryo melakukan hal yang paling tak terduga. Ia berjalan melewati mereka, membungkuk hormat tepat di hadapan Aditya. "Selamat siang, Tuan Aditya. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Apakah ada masalah dengan pesanannya, Tuan?" Semua orang membeku. "Tuan Aditya? Pesanannya?" Dewi menatap suaminya dengan mata terbelalak. Siapa sebenarnya suaminya ini? Perjalanan pulang dari butik perhiasan terasa seperti perjalanan melewati alam kubur. Tidak ada satupun kata yang terucap di dalam mobil. Ibu Ratna dan Rahmat duduk membisu. Wajah mereka pucat pasi menahan malu dan syok yang luar biasa. Cincin senilai 5 miliar rupiah. Pesanan khusus VVIP. Tuan Aditya. Kata-kata itu terus berdengung di telinga mereka. Sebuah anomali yang tidak bisa diproses oleh akal sehat mereka. Bagaimana mungkin seorang kuli bangunan, seorang menantu yang mereka anggap sampah, memiliki koneksi dan kekayaan seperti itu? Dewi, di sisi lain, hanya bisa menatap suaminya yang sedang menyetir dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Di benaknya, ribuan pertanyaan berkecamuk. Setibanya di rumah keluarga besar, kabar tentang cincin itu sudah menyebar lebih cepat dari api. Namun, bukannya kekaguman, yang muncul adalah kebingungan dan penolakan. "Paling-paling si Aditya itu cuma makelar," kata seorang paman. "Atau jangan-jangan dia simpanan tante-tante kaya," timpal yang lain. Mereka menolak untuk percaya bahwa Aditya memiliki kekuatan dari dirinya sendiri.
Untuk merayakan kejadian aneh ini dan mencoba mengembalikan harga dirinya, Rahmat sang menantu idaman punya ide. Sudah, daripada pusing, bagaimana kalau kita makan siang saja di Hotel Imperial? Di lounge VVIP-nya. Kebetulan saya punya kartu anggota di sana. Usulnya dengan sombong, mencoba merebut kembali panggung. Maka, pergilah rombongan keluarga itu ke Hotel Imperial, salah satu hotel termegah di Jakarta. Setibanya di sana, Rahmat dengan penuh percaya diri berjalan ke meja resepsionis lounge VVIP. Saya mau satu meja untuk 10 orang, katanya sambil mengibaskan kartu keanggotaan emasnya. Resepsionis itu tersenyum sopan. Mohon maaf, Bapak Rahmat. Seluruh meja di lounge sudah penuh. Yang tersisa hanya Presidential Suite di ujung sana. Tapi ruangan itu khusus untuk pemegang kartu akses The Black Diamond. Wajah Rahmat langsung memerah. Gengsinya terluka. Saya ini anggota prioritas, protesnya. Namun resepsionis itu hanya menggeleng dengan sopan. Ibu Ratna mulai terlihat gusar, merasa dipermalukan untuk kedua kalinya hari ini. Di tengah situasi canggung itu, Aditya, yang sedari tadi hanya diam di belakang, melangkah maju. Dari dompetnya yang usang dan terkelupas, ia mengeluarkan sebuah kartu. Bukan kartu kredit, bukan kartu debit. Hanya selembar kartu logam berwarna hitam pekat, tanpa nama, tanpa nomor. Hanya ada sebuah logo kecil grup Tirtayasa yang terukir di sudutnya. Mungkin bisa pakai ini? Tanyanya polos. Rahmat tertawa mengejek. Kartu apa itu? Kartu nama? Jangan bikin malu, Di. Tanpa mempedulikan ejekan itu, Aditya berjalan lurus ke arah pintu Presidential Suite yang terbuat dari kayu jati kokoh. Ia hanya menempelkan kartu hitam itu ke sebuah sensor di samping pintu. Terdengar bunyi, BP, pelan. Dan lampu sensor yang tadinya merah berubah menjadi hijau. Pintu itu terbuka tanpa suara. Seluruh staf hotel yang melihat kejadian itu langsung membungkuk dalam-dalam. Selamat datang, Tuan. Silakan masuk, kata mereka serempak. Aditya menoleh ke arah keluarganya yang kini berdiri mematung dengan mulut ternganga. Mata mereka terbelalak tak percaya. Ia tersenyum tipis. Ayo masuk. Nanti keburu dingin makanannya. Di dalam Presidential Suite yang lebih mewah dari rumah mereka sendiri, keluarga besar itu makan dalam keheningan yang canggung. Makanan-makanan termahal yang tersaji di atas meja perak seolah tak ada rasanya. Semua pikiran tertuju pada satu orang, Aditya. Ia yang kini duduk tenang di kepala meja, makan dengan santai seolah ini adalah ruang makannya sehari-hari. Misteri yang menyelimutinya terlalu pekat, membuat mereka yang biasa menghinanya kini merasa ciut dan takut. Namun, tidak semua orang bisa menerima kenyataan ini dengan mudah. Bagi ayah mertua Aditya, Pak Hartawan, seorang pria yang seumur hidupnya membanggakan status dan kekayaannya yang tak seberapa, semua ini adalah sebuah penghinaan. Ia tidak bisa menerima fakta bahwa menantu yang ia anggap parasit ternyata jauh lebih tinggi darinya. Baginya, ini pasti sebuah tipuan. Aku tidak percaya semua ini. Tiba-tiba Pak Hartawan menggebrak meja, membuat semua orang terkejut. Pasti ada yang tidak beres. Cincin miliaran, akses VVIP. Kamu ini pasti terlibat bisnis kotor, kan? Atau kamu menipu seorang janda kaya? Mengaku saja kamu, Aditya. Aditya meletakkan sendok dan garpunya dengan perlahan. Ia menatap ayah mertuanya. Pak, rezeki saya halal. Tidak ada yang perlu saya sembunyikan. Halal katamu, bentak Pak Hartawan, amarahnya memuncak. Matanya liar mencari-cari objek untuk dilampiaskan. Dan ia menemukannya. Sebuah jam tangan yang tergeletak di samping piring Aditya. Jam itu terlihat sederhana, dengan tali kulit klasik dan desain yang tidak mencolok. Aditya memang melepasnya sesaat sebelum makan tadi. Cih! Setelah pamer cincin, sekarang mau pamer jam tangan. Mau menipu kami lagi dengan barang KW dari Singapura. Dengan gerakan cepat, Pak Hartawan menyambar jam tangan itu. Pak, tolong jangan. Ucap Aditya. Nadanya masih tenang namun matanya menyeratkan peringatan. Melihat Aditya mencoba mencegahnya, Pak Hartawan justru semakin yakin bahwa jam itu palsu dan Aditya takut kebohongannya terbongkar.
Didorong oleh gengsi dan amarah yang sudah diubun-ubun, ia melakukan hal yang tak termaafkan. Ia mengangkat jam tangan itu tinggi-tinggi. Ini nilai semua kebohonganmu itu. Praaang. Ia membanting jam tangan itu dengan sekuat tenaga ke lantai marmer yang keras. Kaca safirnya pecah berkeping-keping. Mesin rumit di dalamnya terlihat hancur berantakan. Hening. Napas semua orang seolah berhenti. Dewi menutup mulutnya menahan jeritan. Ibu Ratna bahkan ikut terbelalak, kaget dengan tindakan suaminya yang di luar batas. Pak Hartawan berdiri terengah-engah, dadanya naik turun. Wajahnya menyeratkan kepuasan sesaat karena telah membongkar penipuan Aditya. Namun, keheningan itu dipecahkan oleh suara gemetar seorang pelayan hotel yang kebetulan sedang menuangkan air. Wajah pelayan muda itu pucat pasi. Matanya terpaku pada rongsokan jam di lantai. Astaga, Tuan. Lirihnya dengan suara tercekat. Itu bukankah jam tangan Patek Philippe Sky Moon Tourbillon? Jam tangan yang harganya lebih dari 40 miliar rupiah. 40 miliar rupiah. Angka itu berdengung di telinga Pak Hartawan seperti lonceng kematian. Kakinya tak lagi sanggup menopang tubuhnya. Ia ambruk ke kursi. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya yang tadi merah padam kini pucat pasi seperti kain kafan. Tidak mungkin. Bisiknya berulang kali, menolak untuk menerima kenyataan bahwa dengan satu gerakan bodoh, ia telah menciptakan utang yang bahkan 7 turunan keluarganya pun tak akan sanggup membayarnya. Manajer hotel, yang dihubungi oleh stafnya, berlari masuk ke dalam ruangan. Melihat rongsokan jam tangan di lantai dan Tuan Aditya yang berdiri di sana, ia nyaris pingsan di tempat. Tuan Aditya, maafkan kami, Tuan. Kami akan bertanggung jawab penuh, katanya dengan panik sambil membungkuk dalam-dalam. Konfirmasi dari sang manajer ini adalah paku terakhir di peti mati kesombongan Pak Hartawan. Ini nyata. Semua ini nyata. Aditya menatap rongsokan jam itu dengan ekspresi sedih sesaat, sebelum beralih ke ayah mertuanya yang hampir kolaps. Yang Bapak hancurkan bukan sekadar jam tangan, ucapnya dengan suara tenang namun menusuk. Tapi kepercayaan dan ikatan keluarga kita. Ibu Ratna, melihat suaminya diambang pingsan, menjadi panik. Sudah, jangan dibahas lagi, teriaknya histeris. Rahmat, cepat ambil minum. Beri air untuk papamu. Rahmat, yang juga sama pucatnya, dengan linglung mengiyakan. Ia melihat sebuah botol minuman anggur berwarna gelap yang tergeletak di meja saji. Itu adalah botol minuman yang ada di dalam parsel lebaran Aditya, yang mereka bawa serta dari rumah karena tidak ada yang mau menyentuhnya. Menganggap itu hanyalah minuman murahan, Rahmat dengan kasar membuka tutup botolnya dan hendak menuangkannya ke gelas. Jangan! Teriakan nyaring itu datang dari manajer hotel. Dengan gerakan secepat kilat, ia melompat dan menahan tangan Rahmat. Matanya terbelalak ngeri menatap botol itu seolah melihat hantu. Tuan, jangan, Tuan. Katanya dengan suara gemetar. Anda tahu, botol apa yang sedang Anda pegang? Rahmat menatapnya dengan bingung. Hanya minuman biasa, kan? Manajer itu menggeleng kuat. Bukan, Tuan. Ini bukan minuman biasa. Ini adalah sebotol Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992. Salah satu culled wine paling langka dan paling dicari di dunia. Di pelelangan terakhir di Jenewa, sebotol ini laku terjual seharga 7 miliar rupiah. Duarer. Sebuah petir imajiner seolah menyambar ruangan itu untuk kedua kalinya. Jika tadi mereka syok, kini mereka benar-benar mati rasa. Botol minuman yang mereka hina sebagai minuman murahan bernilai 7 miliar. Cincin yang mereka tuduh palsu, 5 miliar. Jam yang baru saja mereka hancurkan, 40 miliar. Mereka akhirnya sadar. Pria yang selama ini tinggal bersama mereka, yang mereka caci maki setiap hari, bukanlah seorang kuli. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah naga yang sedang menyamar menjadi seekor cacing. Pak Hartawan tak sanggup lagi menahan beban kenyataan yang menghantamnya bertubi-tubi. Matanya memutih, dan ia pun jatuh pingsan. Namun di tengah kekacauan itu, tak ada yang menyadari
bahwa malapetaka yang jauh lebih besar dan lebih arogan baru saja akan tiba di lobi hotel. Ruangan VVIP itu kini tak ubahnya seperti ruang gawat darurat. Pak Hartawan masih terbaring lemah di sofa, sedang dikipasi oleh beberapa kerabat. Ibu Ratna mondar-mandir dengan wajah cemas, bukan karena mengkhawatirkan suaminya, tapi karena otaknya sedang berusaha keras mencerna nominal puluhan miliar yang baru saja menghantam kesadarannya. Di tengah kekacauan itu, Aditya tetap menjadi pusat ketenangan. Sementara Dewi menatapnya dengan pandangan yang kini dipenuhi oleh jutaan emosi baru, kagum, bingung, dan sedikit rasa bersalah. Tiba-tiba, pintu suite itu diketuk dengan tidak sabar. Seorang staf hotel masuk dengan wajah sedikit panik. "Mohon maaf mengganggu, Tuan, Ibu." Di bawah ada seorang pria bernama Tuan Randy yang memaksa ingin bertemu dengan keluarga Ibu Dewi. Katanya ada urusan yang sangat penting. Sebelum ada yang sempat menjawab, dari belakang staf itu, menerobos masuklah seorang pemuda dengan angkuhnya. Dialah Randy. Penampilannya sangat mencolok, kemeja bermerek yang dua kancing atasnya sengaja dibuka, jam tangan emas besar melingkar di pergelangan tangan, dan senyumnya adalah senyum sinis orang yang merasa bisa membeli segalanya. Di belakangnya, ayahnya, Pak Hartono, seorang wakil direktur pabrik yang dikenal licik, berjalan sambil membusungkan dada. Beberapa asisten mengekor di belakang mereka, membawa kotak-kotak besar dan sebuah koper aluminium yang tampak berat. Randy sama sekali tidak mempedulikan Pak Hartawan yang terbaring lemah atau suasana duka di ruangan itu. Matanya hanya tertuju pada Dewi, sementara ia melirik Aditya dengan tatapan merendahkan seolah melihat seekor serangga. "Selamat siang, Tante Ratna." "Dewi," sapanya dengan suara keras. "Maaf datang tanpa pemberitahuan. Tapi maksud kedatangan saya dan Papa hari ini sangat serius." Tanpa basa-basi lagi, ia memberi isyarat pada asistennya. Koper aluminium itu diletakkan di atas meja dan dibuka. Klik. Isinya membuat mata Ibu Ratna yang tadinya redup, kini berbinar kembali dengan cahaya keserakahan. Tumpukan uang kertas merah senilai 5 miliar rupiah tersusun rapi di dalamnya. "Ini," kata Randy dengan sombong. "Uang panai sebesar 5 miliar tunai. Ini kunci mobil Alphard terbaru yang sudah terparkir di bawah. Dan ini," ia mengeluarkan sebuah kotak berisi cincin berlian yang besar namun norak, cincin pertunangan. "Saya, Randy Hartono, datang ke sini untuk melamar Dewi secara resmi." Napas Ibu Ratna tertahan. Meskipun ia baru saja menyaksikan kekayaan Aditya yang tak terhingga, namun semua itu terasa abstrak. Sedangkan yang ini nyata. Uang tunai di depan mata, kunci mobil di atas meja. Sifat materialistisnya yang mendarah daging kembali mengambil alih. Pikirannya yang kacau langsung menemukan sebuah solusi gila. Dewi, melihat semua itu dengan muak, langsung angkat bicara. "Aku tidak mau. Aku sudah punya suami." Namun Ibu Ratna dengan cepat membungkamnya. Ia berdiri, matanya menatap Randy dengan penuh damba. Ia seolah lupa pada menantunya yang asli, Aditya, yang berdiri diam mengamati drama itu. Dengan suara mantap, Ibu Ratna memberikan jawaban yang akan menyulut api peperangan baru. "Lamaran ini, Tante terima. Atas nama keluarga, kami terima. Dewi, tenang saja. Kamu akan segera bercerai dari pria tidak berguna ini dan menikah dengan pria sejati seperti Nak Randy." Ucapan Ibu Ratna yang menerima lamaran Randy terdengar seperti sebuah deklarasi perang di dalam ruangan itu. Dewi, yang merasa harga dirinya sebagai seorang istri dan seorang wanita telah dijual begitu saja, langsung naik pitam. "Ibu, apa yang Ibu katakan?" teriaknya. Air matanya kini mengalir deras karena marah dan kecewa. "Aku ini masih istri sah Mas Aditya. Bagaimana bisa Ibu menerima lamaran pria lain untukku? Di mana harga diri kita sebagai keluarga?" Namun, teriakan pilu Dewi seolah tak terdengar. Cahaya dari tumpukan uang dan kilau kunci mobil di atas meja telah membutakan mata hati hampir semua orang di ruangan itu. Kekayaan Aditya yang tadi membuat mereka gentar, kini terasa jauh dan misterius. Sementara kekayaan Randy ada di depan mata, nyata, dan bisa langsung dinikmati. Pak Hartawan, yang sudah sedikit pulih dari pingsannya, bangkit dengan susah payah.
Ibumu benar, Dewi, katanya dengan suara serak. Kekayaan si Aditya ini tidak jelas asal-usulnya. Jangan-jangan uang haram, uang hasil kejahatan. Lebih baik kamu bersama Nak Randy. Ayahnya, Pak Hartono, seorang direktur terpandang. Masa depanmu terjamin. Rahmat, sang kakak ipar, tak mau ketinggalan. Betul itu, Wai. Setidaknya keluarga Randy ini jelas bibit, bebet, dan bobotnya. Daripada Aditya. Siapa dia? Kita bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Jangan sampai keluarga kita malu nanti. Cacian dan dukungan untuk Randy datang dari segala penjuru. Para paman dan bibi yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini terang-terangan membujuk Dewi. Pikirkan logis, Dewi. Kesempatan emas tidak datang 2 kali. Untuk apa mempertahankan suami kuli kalau bisa dapat suami direktur? Ruangan itu terasa begitu sesak. Dewi berdiri di tengah-tengah keluarganya sendiri, namun merasa begitu terasing. Ia seperti seorang terdakwa yang sedang diadili oleh orang-orang terdekatnya. Hanya ada satu orang yang berdiri di sisinya. Aditya melangkah maju dengan tenang, berdiri tepat di samping Dewi, menjadi benteng pelindung dari serbuan kata-kata kejam itu. Ia tidak menatap mertuanya. Ia tidak menatap Dewi. Matanya menatap lurus ke arah Randy dan Pak Hartono yang tersenyum penuh kemenangan. Lalu, ia pun berbicara. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk membungkam seluruh ruangan. Datang ke sebuah keluarga, ucapnya perlahan, melamar seorang wanita yang masih memiliki suami, di hadapan suaminya yang sah. Aditya berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Kalian benar. Kalian memang keluarga yang sangat terhormat sekali. Sindiran halus namun menusuk itu langsung membuat wajah Randy dan ayahnya memerah karena marah dan malu. Merasa superioritasnya ditantang, Randy melangkah maju, menantang Aditya secara langsung. Banyak omong kau, kuli. Kehormatan itu diukur dari kemampuan, bukan dari kata-kata, hardiknya. Baik, mari kita buktikan siapa yang lebih pantas untuk Dewi. Malam ini, kita makan malam bersama di restoran signature hotel ini. Kita lihat, siapa di antara kita yang sanggup membayar tagihannya. Berani kau? Sebuah tantangan terbuka telah dilemparkan. Pertarungan antara naga yang menyamar dan serigala yang angkuh akan segera dimulai. Aditya hanya mengangguk sekali, sebuah jawaban tanpa kata yang menyeratkan ketenangan mutlak. Tantangan Randy ia terima. Wajah Randy dan Pak Hartono berseri-seri penuh kemenangan. Sementara keluarga mertua Aditya menatapnya dengan pandangan iba yang palsu, sudah membayangkan bagaimana Aditya akan lari tunggang langgang saat tagihan datang. Adegan pun berpindah ke Le Ciel, restoran fine dining paling eksklusif di puncak Hotel Imperial, di mana harga segelas air mineral saja setara dengan upah mingguan seorang kuli. Mereka duduk di meja private dengan pemandangan kerlip lampu kota Jakarta dari ketinggian. Randy, yang bertindak sebagai tuan rumah, sengaja mengambil alih menu. Dengan suara keras dan pamer, ia memesan semua hidangan termahal. Lobster thermidor untuk semua, teriaknya. Steak Wagyu A5, tingkat kematangan medium rare. Dan jangan lupa, sebotol wine Chateau Margaux tahun 1982. Buka beberapa botol. Setiap pesanan yang ia sebutkan membuat keluarga mertua Aditya menelan ludah, bukan karena selera, tapi karena ngeri membayangkan angkanya. Total tagihan makan malam itu dengan cepat meroket ke angka ratusan juta rupiah. Selama makan, Randy dan ayahnya terus menyindir Aditya. Bagaimana, Di? Sudah mulai pusing memikirkan cara cuci piring nanti. Yang disambut tawa oleh keluarga yang lain. Aditya? Ia hanya makan dengan tenang, menikmati setiap suapan seolah sedang makan di warteg langganannya. Akhirnya, momen penghakiman itu pun tiba. Pelayan datang membawa sebuah map kulit berisi tagihan. Randy merebutnya dengan kasar, melirik angkanya sekilas, lalu tertawa terbahak-bahak. Wah, lumayan juga. Hampir 300 juta, katanya, sengaja mengeraskan suara. Dengan gerakan teatrikal, ia mengeluarkan dompet buaya miliknya dan menarik keluar sebuah kartu kredit berwarna hitam mengkilap. Pakai ini. American Express Centurion, limit tak terbatas, katanya pada pelayan,
sambil melirik Aditya dengan tatapan, "Inilah akhirmu." Pelayan itu membawa kartu tersebut ke meja kasir. Namun, beberapa menit kemudian, ia kembali dengan wajah pucat dan cemas. "Memohon maaf, Tuan Randy. Kartu Anda ditolak." "Apa?" bentak Randy, wajahnya memerah. "Tidak mungkin. Gesek lagi. Mesin kalian pasti rusak." Pelayan itu menggeseknya lagi. Hasilnya sama. Ditolak. Panik, Randy mencoba kartu lain. Ditolak. Pak Hartono, ayahnya, ikut mengeluarkan kartu platinum miliknya. Hasilnya sama saja. Ditolak. Suasana di meja itu berubah dari sombong menjadi panik. Randy dan ayahnya kini sibuk menelepon pihak bank, berteriak-teriak pada operator karena dipermalukan. Di tengah kekacauan itu, Aditya dengan tenang mengangkat tangannya, memanggil manajer restoran yang sedari tadi memperhatikan dengan cemas. "Biar saya saja yang bayar," katanya. Dari dompetnya yang usang, ia kembali mengeluarkan kartu logam hitam misteriusnya. Saat melihat kartu itu, sang manajer langsung membungkuk hormat. Ia mengambil kartu itu seolah memegang benda suci, lalu berkata kepada Randy dan Pak Hartono, "Tuan-tuan, mohon maaf. Ini bukan kesalahan pada kartu Anda atau mesin kami." "Lalu apa?" hardik Pak Hartono. Manajer itu menelan ludah. Kartu yang dipegang oleh Tuan Aditya adalah kartu founder eksklusif milik grup Tirtayasa. Kartu ini memiliki prioritas perbankan tertinggi di negara ini. Salah satu fiturnya adalah, demi keamanan, kartu ini akan secara otomatis membekukan sementara semua transaksi dari kartu lain yang terafiliasi dengan bank mitra kami dalam satu lokasi yang sama. Kartu Bapak berdua terblokir, karena sistem kami mendeteksi keberadaan kartu milik Tuan Aditya. Penjelasan itu lebih menyakitkan dari 1000 tamparan. Kekuatan mereka, kartu kredit mereka yang tak terbatas, lumpuh total hanya karena kehadiran kartu milik Aditya. Kekayaan mereka tak ada artinya di hadapan kekuasaan yang sesungguhnya. Aditya mengambil kembali kartunya, menandatangani tagihan dengan santai, lalu berdiri. "Terima kasih makan malamnya," katanya pada Randy. "Lain kali, pastikan senjatamu lebih hebat dari milik lawanmu sebelum kau menantang perang." Ucapan terakhir Aditya menggantung di udara seperti vonis hukuman mati bagi harga diri Randy dan ayahnya. Mereka berdiri membeku. Wajah mereka pucat pasi, tak sanggup membalas ataupun bergerak. Keluarga mertua Aditya, yang tadinya berharap pada calon menantu baru, mereka kini hanya bisa menunduk dalam-dalam, tak berani menatap Aditya. Mereka salah bertaruh, dan kini mereka harus menanggung malu yang tak terhingga. Aditya menganggap urusan ini sudah selesai, berbalik dan mengulurkan tangannya pada Dewi. "Ayo kita pulang," ajaknya lembut. Namun, baru saja mereka akan melangkah, sebuah keributan baru terjadi di pintu masuk restoran. Beberapa pria berjas mahal berlari masuk dengan tergesa-gesa, wajah mereka dipenuhi kepanikan. Mereka menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalan, membuka jalan bagi seorang pria parubaya yang berjalan paling depan. Pria itu tampak sangat berwibawa, dan dari auranya, semua orang tahu dia bukanlah orang sembarangan. Pak Hartono, ayah Randy, langsung mengenali pria itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dia adalah Bapak Iskandar, Presiden Direktur Bank Swasta terbesar di Asia Tenggara, bank yang sama yang mengeluarkan kartu kredit mereka. Bapak Iskandar sama sekali tidak melihat ke arah Pak Hartono atau Randy. Matanya yang tajam memindai seluruh ruangan, dan berhenti ketika menemukan Aditya. Tanpa ragu, ia langsung berjalan cepat ke arah Aditya. Di hadapan seluruh tamu restoran dan keluarga yang melongo, pria paling berkuasa di dunia perbankan itu membungkukkan badannya 90 derajat. "Tuan Aditya," sapanya dengan suara penuh penyesalan. "Mohon maafkan kelancangan dan ketidaknyamanan yang terjadi, Tuan." Aditya hanya menatapnya dengan tenang. "Ada apa, Pak Iskandar? Kenapa Anda sampai repot-repot datang kemari?" "Saya baru saja menerima laporan darurat level 1 dari sistem VVIP pusat kami," jelas Bapak Iskandar dengan napas terengah. "Sistem kami mendeteksi kartu founder milik Tuan melakukan transaksi bersamaan dengan beberapa kartu level rendah di lokasi yang sama.
Algoritma keamanan kami secara otomatis membekukan kartu-kartu tersebut untuk mencegah potensi pencucian uang atau penipuan yang mungkin ditujukan kepada Anda, Tuan. Penjelasan itu adalah paku terakhir di peti mati kehormatan Randy. Kartu kebanggaan mereka disebut kartu level rendah. Transaksi ratusan juta mereka dianggap potensi penipuan terhadap Aditya. Bapak Iskandar melanjutkan, sistem kami bekerja dengan baik, tapi saya secara pribadi merasa gagal karena Tuan sampai harus terganggu oleh transaksi-transaksi sepele seperti ini. Sebagai permohonan maaf dari bank kami, izinkan kami menanggung semua biaya makan malam Tuan. Kami juga sudah menyiapkan bingkisan kompensasi. Aditya mengangkat tangannya, menghentikan ucapan sang direktur. Tidak perlu, Pak Iskandar. Semuanya sudah beres. Terima kasih atas perhatian Anda. Sikap Aditya yang begitu santai dalam menghadapi seorang presiden direktur bank membuat semua orang yang melihatnya merinding. Ini bukan lagi soal kaya. Ini adalah level kekuasaan yang berbeda. Sebuah level di mana para raja industri pun harus menundukkan kepala. Aditya tidak lagi mempedulikan mereka. Ia kembali menatap Dewi yang masih terpana. Kita pulang sekarang. Ulangnya lembut. Kali ini, tak ada lagi yang berani menghalangi jalan mereka. Kekalahan telak Randy dan ayahnya malam itu hanyalah sebuah pertunjukan pembuka. Karena panggung penghakiman yang sesungguhnya kini telah disiapkan. Beberapa hari setelah insiden di Hotel Imperial, suasana di rumah mertua Aditya berubah 180 derajat. Tak ada lagi cacian. Tak ada lagi sindiran. Yang ada hanyalah keheningan yang canggung dan tatapan penuh rasa takut. Ibu Ratna yang dulu lidahnya setajam silet, kini mendadak menjadi pendiam setiap kali Aditya berada di dekatnya. Pak Hartawan, setelah siuman, lebih banyak mengurung diri di kamar, terlalu malu untuk menampakkan wajahnya. Mereka memperlakukan Aditya dengan hormat yang dipaksakan, menyiapkannya makanan terbaik, menanyakan kabarnya dengan suara gemetar. Namun di balik semua itu, rasa penasaran membakar mereka hidup-hidup. Siapa sebenarnya Aditya? Aditya sendiri tidak berubah. Setiap pagi, ia tetap pergi dengan pakaian sederhananya, mengatakan ia akan bekerja di proyek bangunan. Hal ini membuat keluarganya semakin gila. Apakah semua kemewahan kemarin hanya mimpi? Ataukah pria ini benar-benar seorang dewa yang sedang menikmati permainan menjadi manusia biasa? Dewi, istrinya, adalah satu-satunya yang merasa damai. Ia tak lagi peduli siapa suaminya. Yang ia tahu, pria yang selama ini sabar menemaninya adalah pria yang bisa diandalkan, dan itu sudah lebih dari cukup. Hingga suatu sore, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan rumah mereka yang sederhana. Seorang kurir berjas rapi turun dan menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna emas kepada Aditya. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar undangan yang dicetak di atas kertas paling mahal, dengan tinta timbul berwarna perak. Undangan itu adalah untuk acara Malam Apresiasi Agung Pesta Penyambutan Tahunan Grup Tirtayasa. Malam itu, saat keluarga sedang berkumpul di ruang tengah dalam keheningan, Aditya meletakkan undangan-undangan itu di atas meja. Beberapa hari lagi, perusahaan tempat saya bekerja mengadakan acara syukuran tahunan, katanya dengan nada santai. Saya dapat beberapa undangan lebih. Mungkin Bapak, Ibu, dan yang lainnya mau ikut untuk sekadar melihat-lihat dan makan malam. Ibu Ratna dan Pak Hartawan saling berpandangan. Nama, Grup Tirtayasa, terasa tidak asing. Itu adalah konglomerat raksasa yang bisnisnya menggurita di seluruh negeri. Perusahaan yang bahkan untuk menjadi petugas kebersihannya saja butuh koneksi orang dalam. Rasa penasaran mereka yang sudah tak tertahankan akhirnya mengalahkan rasa malu mereka. Inilah kesempatan mereka. Kesempatan untuk akhirnya menguak misteri terbesar dalam hidup mereka. Baik, Nak Aditya. Tentu kami akan datang, jawab Pak Hartawan dengan suara terbata-bata. Rahmat dan istrinya pun mengiyakan, begitu pula dengan kerabat yang lain. Di benak mereka, terbayang sebuah pesta mewah di mana mereka bisa sedikit memulihkan gengsi mereka yang sudah hancur lebur. Malam pesta pun tiba. Mereka berdandan habis-habisan, mengenakan batik dan gaun terbaik yang mereka punya. Dengan wajah penuh harap dan debar, mereka berangkat menuju lokasi acara, sebuah Grand Ballroom Hotel Bintang 6 yang paling prestisius di ibu kota.
Mereka tidak menyadari satu hal. Mereka tidak datang ke pesta itu sebagai tamu kehormatan. Mereka datang untuk menjadi penonton utama di panggung penghakiman terakhir bagi diri mereka sendiri. Malam di mana topeng sang kuli bangunan akan dibuka untuk selamanya. Begitu melangkahkan kaki ke dalam Grand Ballroom Hotel Mahameru, napas seluruh keluarga mertua Aditya seolah terenggut dari paru-paru mereka. Pesta ini berada di level yang sama sekali berbeda. Langit-langit ruangan dihiasi ribuan lampu kristal laksana galaksi bintang. Karpetnya begitu tebal hingga langkah kaki nyaris tak terdengar. Ratusan tamu penting berlalu lalang, para konglomerat, pejabat pemerintah, dan sosialita papan atas, semuanya mengenakan pakaian seharga puluhan juta rupiah. Untuk sesaat, keluarga itu merasa kecil dan terintimidasi. Mereka hanya berdiri di sudut, tidak berani bergerak. Mata mereka berputar liar melihat kemewahan yang tak terhingga. Aditya, dengan setelan jas sederhana namun pas di badan yang ia kenakan malam ini, tampak begitu kontras namun anehnya, begitu menyatu dengan suasana. Ia menyapa beberapa pria berpenampilan direktur hanya dengan anggukan kepala, dan mereka membalasnya dengan senyum dan bungkukan hormat yang dalam, sebuah pemandangan yang kembali membuat keluarga mertuanya bingung. Namun, sifat asli tidak bisa disembunyikan selamanya. Setelah beberapa saat, rasa minder mereka perlahan berganti menjadi keangkuhan yang salah tempat. Mereka mulai melihat para pelayan yang hilir mudik, para petugas keamanan, dan para karyawan biasa yang duduk di meja-meja yang sedikit jauh dari panggung. Hierarki inilah yang mereka pahami. Dan di hadapan para pekerja itu, mereka merasa kembali menjadi superior. Pelayanannya lambat sekali untuk acara semahal ini, keluh Ibu Ratna dengan suara yang sengaja dikeraskan, mencoba menunjukkan seolah ia terbiasa dengan pelayanan kelas atas. Rahmat, kakak ipar Aditya, berbuat lebih parah. Ia menjentikan jarinya dengan kasar pada seorang pelayan. "Hei, cepat tambah minuman di sini. Jangan lambat," bentaknya, seolah sedang berbicara pada bawahannya. Puncak dari kesombongan mereka terjadi saat mereka melihat beberapa meja besar di dekat panggung yang dipenuhi oleh orang-orang berpenampilan sederhana. Mereka adalah para karyawan teladan dari berbagai divisi, operator pabrik, supir, hingga petugas kebersihan, yang diundang sebagai tamu kehormatan. Ibu Ratna berbisik pada suaminya, namun cukup keras untuk didengar oleh meja sekitar. "Lihat itu, Pak. Acara semegah ini kok campur aduk dengan para kuli dan buruh pabrik. Duduknya di depan pula. Benar-benar merusak pemandangan dan selera makan." Ucapan itu adalah cerminan sempurna dari isi hatinya. Ucapan yang sama persis dengan cara ia memandang Aditya selama ini. Ia tidak sadar. Ucapannya barusan telah menyegel nasibnya sendiri. Aditya, yang berdiri tak jauh dari sana dan mendengar semuanya, hanya menatap mereka dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kekecewaan di sana, namun juga ada ketegasan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya membiarkan mereka menikmati detik-detik terakhir dari keangkuhan mereka. Tepat saat itu, tring! Suara gelas yang diketuk pelan terdengar dari pengeras suara. Seluruh lampu di ballroom tiba-tiba meredup. Hanya satu sorot lampu yang menyala, menyorot ke arah panggung utama. Sang pembawa acara, seorang selebriti papan atas, telah naik ke atas panggung. "Selamat malam, para tamu kehormatan grup Tirtayasa," sapanya dengan suara menggelegar. "Malam ini adalah malam yang sangat spesial. Karena selain merayakan pencapaian kita bersama, kita juga akan menyambut secara resmi sosok misterius di balik kesuksesan grup Tirtayasa. Pemilik baru kita." Jantung keluarga Aditya berdebar kencang. Momen yang mereka tunggu-tunggu, sekaligus momen yang akan menghancurkan mereka, akhirnya tiba. Seluruh mata di ballroom termewah se-Asia Tenggara itu kini terpaku ke panggung. Jantung Ibu Ratna, Pak Hartawan, dan Rahmat berdebar kencang, bukan karena ikut antusias, tapi karena sebuah firasat buruk yang tiba-tiba merayapi tulang punggung mereka. Sang pembawa acara tersenyum lebar. "Sosok ini," lanjutnya, suaranya menggema, "adalah seorang visioner sejati. Seorang pemimpin yang lebih mengutamakan kesejahteraan karyawannya di atas keuntungan pribadi. Seorang pemimpin yang percaya bahwa kemuliaan tidak datang dari setelan jas mahal atau mobil mewah, tapi dari kerja keras dan hati yang tulus."
Seorang pemimpin yang selama ini memilih untuk berjalan di antara kita semua tanpa mahkota. Setiap kata yang diucapkan MC itu terasa seperti sebuah ironi bagi keluarga Aditya. Mereka saling pandang dengan bingung. Dan kini, sang MC mengangkat tangannya, tanpa perlu berlama-lama lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita sambut dengan tepuk tangan berdiri yang paling gemuruh, pemilik baru, chairman sekaligus direktur utama dari grup Tirtayasa, Bapak Aditya. Nama itu, nama yang begitu akrab di telinga mereka. Nama yang setiap hari mereka caci maki. Nama menantu mereka. Untuk sesaat, otak mereka menolak untuk memprosesnya. Ibu Ratna dan Pak Hartawan menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sosok Aditya lain yang mungkin lebih gagah, lebih pantas, yang akan berdiri dari meja para direktur. Rahmat bahkan tertawa kecil. Hahaha, kebetulan sekali namanya sama. Bisiknya. Hanya Dewi yang tidak bergerak. Ia menatap suaminya, yang duduk begitu tenang di sampingnya. Matanya mulai berkaca-kaca saat kepingan-kepingan puzzle yang mustahil itu akhirnya menyatu, membentuk sebuah gambar yang begitu agung dan menyakitkan. Lalu, sorot lampu utama yang tadinya menyorot panggung, mulai bergerak. Ia menyapu meja-meja para pejabat, melewati jajaran direksi, dan terus bergerak, hingga akhirnya berhenti tepat di meja mereka. Cahaya putih yang menyilaukan itu kini mandi cahayakan satu sosok. Sosok menantu mereka. Sosok kuli bangunan itu. Sosok Aditya. Seluruh ballroom hening selama 3 detik. Lalu, prok, 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 prok. Tepuk tangan yang paling riuh yang pernah ada meledak memenuhi ruangan. Seluruh konglomerat, seluruh direktur, seluruh manajer, semua tamu terhormat itu, serempak berdiri dari kursi mereka. Mereka tidak bertepuk tangan ke arah panggung. Mereka semua berbalik, dan bertepuk tangan ke arah Aditya. Di tengah gemuruh tepuk tangan itu, Aditya dengan tenang meremas lembut tangan istrinya. Ia lalu berdiri, merapikan jas sederhananya, dan menatap lurus ke arah keluarganya yang kini membeku seperti patung es. Di matanya, tersirat sebuah pesan, permainan ini sudah berakhir. Aditya mulai berjalan perlahan menuju panggung, meninggalkan keluarganya yang masih terpaku di kursi mereka, diterangi oleh cahaya kebenaran yang kejam. Dunia mereka tidak runtuh. Dunia mereka hancur lebur menjadi debu, ditiup angin oleh tepuk tangan meriah yang ditujukan untuk pria yang selama ini mereka injak-injak tanpa ampun. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu yang menyilaukan, Aditya tidak berbicara tentang kekayaan atau kekuasaannya. Pidato pertamanya sebagai ketua adalah untuk mereka yang seringkali tak terlihat. Ia memanggil para karyawan teladan, para buruh pabrik, supir, dan staf kebersihan, untuk naik ke atas panggung bersamanya, memberikan mereka penghargaan tertinggi. Perusahaan ini berdiri kokoh bukan karena satu orang di puncak, katanya, suaranya menggema, tapi karena ribuan tangan pekerja keras yang tulus. Merekalah pahlawan yang sesungguhnya. Setiap katanya adalah tamparan tak terlihat bagi keluarganya, yang beberapa saat lalu menghina para pekerja itu.